Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Asdima dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Hafsawati Zainal Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penerimaan pasien baru dan sentralisasi obat. Dan saya juga akan berbagi sedikit tentang pengalaman saya dari beberapa rumah sakit. Saya akan menceritakan pengalaman saya di beberapa rumah sakit tentang penerimaan pasien baru dan sentralisasi obat yang saya alami di rumah sakit. Yang pertama yaitu saya menjelaskan tentang penerimaan pasien baru. Penerimaan pasien baru ini yaitu salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang komprehensif melibatkan pasien dan keluarga, di mana sangat mempengaruhi mutu kualitas pelayanan. Dan di mana tujuan dari penerimaan pasien baru yaitu ada 4 poin. Yang pertama yaitu menerima dan menyambut kedatangan pasien dengan hangat dan terapeutik. Kita menyambut kedatangan pasien itu dengan ramah. Dan yang kedua yaitu meningkatkan komunikasi antara perawat dengan pasien. Komunikasi yang terapeutik. Yang ketiga yaitu mengetahui kondisi dan keadaan pasien secara umum. Kita mengetahui kondisi pasiennya itu bagaimana keadaannya. Dan yang keempat yaitu menurunkan tingkat kecemasan pada pasien. Selanjutnya yaitu tahap-tahap penerimaan pasien baru. Tahap penerimaan pasien baru itu ada beberapa poin. Yang pertama itu menyiapkan kelengkapan administrasi, asuransi atau tunai. Dan yang kedua, menyiapkan kelengkapan kamar, di mana kita menyiapkan kelengkapan kamar seperti memasang spray untuk pasien yang akan datang dan yang akan menempati kamar tersebut. Dan yang ketiga yaitu menyiapkan lembar penerimaan pasien baru. Yang keempat, menyiapkan lembar serah terima pasien dari ruangan lain atau dari ruangan OK atau ruangan-ruangan yang lainnya. Yang kelima yaitu menyiapkan format pengkajian. Kita selaku perawat menyiapkan format pengkajian kepada pasien yang akan dikaji. Dan yang keenam yaitu menyiapkan inform konsen tentang sentralisasi obat. Yang ketujuh menyiapkan nursing kit. Dan yang kedelapan menyiapkan lembar tata tertib pasien dan pengunjung ruangan. Selanjutnya tahap pelaksanaan penerimaan pasien baru. Di sini yang pertama, pasien datang di ruangan dan diterima oleh kepala ruangan atau perawat yang diberi delegasi, atau perawat yang bertugas untuk mengkaji pasien tersebut. Yang kedua yaitu perawat memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarganya, seperti memperkenalkan nama perawat yang akan merawat pasien tersebut, atau memperkenalkan diri perawat kepada pasien. Dan yang ketiga yaitu perawat menunjukkan kamar atau tempat tidur ke pasien dan mengantar ke tempat yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu perawat bersama karyawan lain memindahkan pasien ke tempat tidur. Apabila pasien itu datang dengan kursi roda, dan berikan posisi yang nyaman untuk pasien. Seperti pasien kan itu datang ya menggunakan kursi roda, dan kita tuh menempatkannya pasien tersebut dengan posisi yang nyaman agar pasien itu nyaman dan tenang. Dan yang kelima yaitu menerima obat, alat, data pemeriksaan penunjang yang dibawa dan catatan khusus dari perawat yang mengantar. Kemudian perawat itu mendokumentasikan pada lembar serah terima pasien dari ruangan yang lain dan penandatanganan
antar perawat sebelumnya. Yang keenam yaitu melakukan pengkajian terhadap pasien sesuai dengan format. Kita seorang perawat itu melakukan pengkajian kepada pasien tersebut. Selanjutnya yang ketujuh yaitu memperkenalkan pasien baru dengan pasien baru yang sekamar. Semisal pasien baru itu datang dan pasien yang sekamar itu sama-sama memperkenalkan agar ketika kita itu ada di ruangan tersebut kita sama-sama saling mengenal gitu. Dan yang kedelapan yaitu setelah pasien tenang dan situasi sudah memungkinkan, perawat memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang orientasi ruangan perawatan. Ketika pasiennya itu sudah tenang dan situasinya sudah memungkinkan, perawat itu memberikan informasi kepada pasien dan mengorientasi ruangan. Yang kesembilan yaitu perawat menanyakan kembali tentang kejelasan informasi yang telah disampaikan. Yang kesepuluh, apabila pasien atau keluarga sudah jelas, maka diminta untuk menandatangani lembar inform konsen sentralisasi obat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang sentralisasi obat. Sentralisasi obat sendiri itu adalah pengelolaan obat di mana semuanya obat yang akan diberikan kepada pasien selama perawatan di rumah sakit adalah sepenuhnya dikelola oleh perawat. Pengelolaan obat itu meliputi penyimpanan dan pemberian obat dengan memperhatikan 6 prinsip yang benar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan obat. Yang pertama yaitu dalam hal penanggung jawab pengelolaan obat adalah kepala ruangan yang secara operasional dapat didelegasikan kepada staf yang ditunjuk. Dan yang kedua, keluarga wajib mengetahui dan mengontrol penggunaan obat. Kemudian, tujuan dari sentralisasi obat. Tujuan dari sentralisasi obat itu tujuan umumnya yaitu mengaplikasikan peran perawat dalam pengelolaan sentralisasi obat dan mendokumentasikan hasil pengelolaan sentralisasi obat. Yang kedua yaitu tujuan khusus sentralisasi obat. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perawat primer dan perawat asosiat dalam penerapan prinsip 6 benar. Yang pertama yaitu benar tepat identitas pasien. Yang kedua, benar obat. Yang ketiga, benar dosis pasien. Yang keempat yaitu benar waktu pasien. Dan kelima yaitu benar cara atau rute pemberian obat pada pasien. Yang keenam yaitu benar dokumentasi pasien. Dan yang kedua, mampu mengelola obat pasien dalam pemberian obat secara tepat dan benar sesuai dengan prinsip. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan pasien terhadap program terapi. Yang keempat, yaitu meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga terhadap perawat dalam pengelolaan sentralisasi obat. Dan saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya di rumah sakit. Waktu pengalaman saya di rumah sakit itu, kebetulan saya waktu itu ada di ruang IGD. Di ruang IGD itu pasien datang atau rujukan dari rumah sakit atau puskesmas lain, dan setelah itu perawat mendatangi pasien tersebut di ruangan triase. Di ruangan triase itu perawat melakukan pengkajian dan TTV dan menyuruh keluarga pasien atau salah satu keluarga pasien tersebut itu ke loket administrasi. Setelah perawat melakukan pengkajian atau melakukan TTV,
selanjutnya memberikan format pengkajian tersebut itu ke dokter yang waktu shift atau jaga pada waktu itu. Setelah di situ dapat disimpulkan, dokter itu menanya keluhannya pasien tersebut, kenapa, bagaimana tentang kondisi pasien tersebut, dan setelah mengetahuinya, dokter menyuruh atau menganjurkan pasien tersebut itu ditaruh di ruangan, misalnya ada P1, P2, dan P3. Dan pasien tersebut itu disuruh taruh di ruangan P1. Setelah itu, dokter menyuruh perawat untuk memberikan obat atau memberikan resep ke perawat terlebih dahulu, dan perawat atau dokter sendiri itu langsung mengambil obatnya di apotek IGD. Setelah itu, perawat memasang infus dan memberikan obat kepada pasien tersebut. Setelah selang waktu 1 atau 2 jam dari melakukan memasang infus dan memberikan obat, perawat melihat kondisi pasien tersebut. Apabila sudah stabil, sudah lebih baik kondisinya, perawat tersebut itu menelpon ke ruangan yang tepat untuk pasien, yang tepat untuk kondisi pasien yang dialami. Apabila kondisi pasien lebih baik dari kondisi sebelumnya, perawat IGD itu menelpon perawat yang di ruangan agar perawat yang di ruangan itu mempersiapkan kamar untuk pasien baru. Setelah itu, setelah mengabari perawat yang ada di ruangan, lalu perawat itu memindahkan pasien ke ruangan tersebut. Setelah sampai di ruangan tersebut, perawat IGD itu dan perawat ruangan melakukan serah terima terhadap pasien baru. Setelah itu, pasien dipindahkan ke tempat tidur, tetapi pada konsep dan teori dari materi tersebut itu tidak sama ketika saya berada di lapangan rumah sakit. Kalau di konsep dan teorinya itu melakukan orientasi atau memperkenalkan nama, tetapi kalau menurut konsep dan teori itu, setelah pasien dipindahkan ke ruangan, perawat itu biasanya melakukan orientasi dalam ruangan itu atau memperkenalkan diri. Tetapi yang saya alami waktu di rumah sakit itu tidak ada, cuman ya setelah dipindahkan, perawat IGD dan perawat ruangan itu ya melakukan serah terima. Setelah itu kita langsung kembali ke ruangan IGD. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.